Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah hari ini seluruh sahabat RPKM. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati firman Tuhan yang adalah pegangan dalam hidup kita. Firman Tuhan membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan membuat kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Melalui RPKM untuk setia mendampingi saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama terus dukung RPKM dengan like, direspon, dan juga jangan lupa di subscribe. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan topik jangan suka menyebarkan gosip. Wow, jangan suka menyebarkan apa? Gosip. Nah, pasti kita semua kenal dengan kata ini. Bahkan mungkin sudah sering kita dengar itu gosip. Luar biasa. Baik, mari bersama-sama saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan firman Tuhan dari Mazmur 39. Mazmur 39 khususnya ayat yang kedua. Silakan membaca ini Mazmur secara keseluruhan, tapi saya akan membaca khususnya ayat 39. Maksudnya Mazmur 39 ayat kedua berkata demikian. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Sekali lagi, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan apa? Dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, seluruh sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, memperbincangkan orang lain berkenaan dengan mungkin itu kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya, ataupun mungkin keburukannya. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu persis itu benar atau tidak, atau kita tidak tahu itu kebenarannya. Bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat menarik, menyenangkan, dan menimbulkan kepuasan tersendiri ketika dia membicarakan, menyampaikan kekurangan kelemahan orang lain. Mungkin dia merasa puas, ya. Apalagi kalau dia pernah tidak menyukai orang itu, membenci orang itu, lalu mengetahui segala kekurangannya dan sampaikan kepada orang lain. Atau ketika dulu pernah bersama-sama menjadi sahabat, menjadi teman, tapi karena suatu hal berpisah, sehingga menjadi musuh, dalam tanda kutip menjadi musuh, dibenci, bahkan keburukan-keburukan yang masa lalu diceritakan kepada temannya dengan tujuan supaya teman ini ya membencinya dan tidak suka kepadanya, ya kan, mencari kesenangan supaya mungkin lewat gosip supaya dia bisa mendapatkan banyak teman lagi. Dan kasih Tuhan, gosip adalah obrolan dan cerita negatif tentang orang lain. Itulah gosip. Ya, sekali lagi, apa itu gosip? Gosip adalah obrolan dan cerita negatif tentang orang lain, atau bisa dikatakan perguncingan. Bagi penggosip, ini penting saya katakan, bagi penggosip, menggosipkan adalah aktivitas menghibur. Apalagi kalau ditambahi dengan apa? Bumbu-bumbu yang sedap, ya. Namanya juga gosip, ya. Ya, sering kita dengar itu, semakin digosok semakin sip. Wow, itu dia, ya. Semakin digosok semakin sip. Nah, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, mendengar sebutan orang fasik sesuai dengan ayat firman Tuhan kita baca hari ini, kita sering mengidentikan dengan apa? Dengan orang-orang melakukan kejahatan. Ya, identik dengan orang yang melakukan kejahatan seperti misalnya apa? Membunuh, mencuri, merampok, memukul, menghujat Tuhan, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa orang yang suka memfitnah, bergosip, atau istilah yang lebih tren lagi itu apa? Bocor mulut. Bocor mulut, ya. Luar biasa kalau udah bocor itu sudah nggak bagus, ya. Menghakimi, ya, menghakimi sesama, itu, ya.
Ya, menghakimi sesama ada termasuk juga di sini orang fasik, ya, sering menghakimi sesamanya, merasa diri orang paling baik, orang yang paling benar, ya, yang membersihkan diri, mengotori orang lain. Nah, itu dia, ya. Nah, selama ini secara tidak sadar banyak orang Kristen itu berkompromi, ya, berkompromi bahkan turut terlibat dalam orang-orang yang kesukaannya menggosip. Ya, rasa puas sekali jika dia berkumpul dengan teman-teman atau dengan ibu-ibu, ya kan, mengupas tuntas ya gitu, mengupas tuntas kejelekan orang lain. Oh, saya tuntas-tuntasnya, sehingga dengan itu dia puas, kan gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini perlu diperhatikan, adalah berbahaya jika kita tidak mampu mengekang lidah kita, mengekang perkataan kita, ucapan kita. Tadi katakan, ya, mengekang lidah, menahan mulut. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita baca di Yakobus 3 ayat 5 dan 8 berkata demikian. Yakobus 3 ayat 5 dan 8 ini menjadi satu peringatan buat kita umat Tuhan, ya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, apa itu lidah, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Wah, itu lidah ini bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, ucapan kita bisa berdampak membawa orang lain mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Kata firman Tuhan disampaikan dengan lidah kita. Tapi hal yang lain, saudara perhatikan, hal yang sama, ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ini Yakobus juga mengatakan bahwa lidah yang sama yang kita gunakan untuk memuji Tuhan, tapi juga bisa kita lakukan itu untuk menghujat, menghakimi, mengusipkan orang lain. Bahkan dikatakan seperti binatang buas. Waduh, tidak terkuasai, ya, tidak terkendali, bahkan penuh racun, berarti mematikan. Wow, luar biasa. Karena itu hati-hati saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu sahabat RKKM diberkati Tuhan. Ya, jaga mulut kita, jaga ucapan kita, jaga perkataan kita, jaga lidah kita. Ya, selalu mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya semua kita gunakan itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dan mengucapkan kata-kata yang membangun. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau mata tidak melihat sendiri dan telinga tidak mendengar langsung tentang orang lain, kekurangan orang lain, ya, keburukan orang lain, maka saya katakan sesekali jangan menyebarkan fitnah atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu dia. Tidak seharusnya menyebarkan berita yang bukan urusanmu, bukan urusan kita. Kalau kita tahu pun dan itu mungkin benar, bukan urusan kita untuk menggosipkan, menyebarkan pada orang lain. Tetapi tugas kita adalah mendoakannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tugas utama kita apa? Tugas orang Kristen yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan dan bersaksi tentang Kristus. Jadi bukan gosip. Yang lagi penekanan saya di sini, tugas orang Kristen adalah memberitakan firman Tuhan dan bersaksi tentang Kristus. Ketika saudara menyampaikan firman Tuhan tidak pernah sia-sia, itu akan menjadi kekuatan, teguran, motivasi baginya. Ketika bersaksi tentang Kristus, di mana Kristus telah mengubah hidup kita, memberkati kita, kita bisa kuat menjalaninya. Hidup ini karena Kristus. Jadi bukan bergosip. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan mau diperalat oleh iblis menjadi penyambung lidahnya untuk perkara-perkara yang tidak benar. Mazmur 34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wow, luar biasa. Ini peringatan keras dari pemazmur. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebagai ayat terakhir saudara kasih Tuhan, yang perlu kita pahami, kita dengar, kita camkan di pikiran kita, di hati kita, dan kita lakukan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 11 berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dimanapun kita berbicara, bertemu dengan seseorang,
Mari yang kita bicarakan apa? Firman Tuhan. Apa yang kita sampaikan? Firman Tuhan. Jadi bukan gosip, no gosip. Berhenti untuk menyebarkan gosip. Tapi sebarkanlah firman. Sebarkanlah Injil. Maka Tuhan dipermuliakan dan hati orang lain disejukkan. Dan hadirkan kita membawa damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa sekali lagi untuk di-like, direspon, dan memberikan dan juga di-subscribe. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.